Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 30 bulan Januari tahun 2025. Pagi hari ini saya ingin mau membagikan salah satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Baru 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, 18, 19. Nah, ayat 17 katakan tetaplah berdoa. Ayat 18 menyatakan mengusap syukurlah segala hal. Karena itulah yang kukehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Ayat yang ke 19, janganlah palamkan roh itu. Jadi 17, ayat yang ke-17 di situ menjelaskan tetaplah berdoa. Bukan berarti hanya berdoa tidak. Tetapi dalam 17 di sini menyatakan bahwa tetaplah berdoa. Berarti kita tetap teguh dan kita bukan hanya berdoa saja, tetapi kita setia. Karena dalam Lukas 16 ayat 10 di sana menyatakan, Lukas 10 ayat 16 di situ menyatakan, barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, dialah yang akan setia juga di dalam perkara besar. Sama demikian, kita berdoa dan bekerja pasti mendapatkan suatu hal yang lebih baik kepada Tuhan. Jadi saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita setia berdoa kepada Tuhan. Tetap semangat berdoa kepada Tuhan. Tetap berkomitmen dengan Tuhan melalui semua hal yang kita butuhkan. Kita harus menumpangkan ide kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Tuhan pasti akan jawab sesuai dengan permintaan kita. Maka dengan itu saudara-saudari, jangan pernah lupa berdoa. Yang kedua, mengusap syukurlah dalam segala hal. Bukan berarti kita mengusap syukur itu pada saat kita bahagia. Bukan berarti kita mengusap syukur kepada Tuhan bukan karena pada saat kita ada uang atau ada nikmati, mungkin ada sesuatu yang paling enak di depan kita, baru kita mengusap syukur. Tidak ada. Tetapi kita mengusap syukur dalam segala hal. Artinya kita bersyukur dalam kesulitan, kesakitan, kelemah lembutan, dan kesakit hati yang muncul dalam hati kita. Ada banyak persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan kita. Harus kita mengusap syukur kepada Allah. Karena Allah atau Yesus yang mampu untuk memberikan solusi buat kita, supaya apapun yang kita rasakan, apapun yang kita memiliki, pasti Tuhan akan jawab. Tuhan akan jawab. Jadi Tuhan katakan mengusap syukurlah dalam segala hal. Walaupun kegelisahan yang datang, walaupun ada banyak hal, gelombang yang selalu mengombang-ambingkan dalam setiap kehidupan kita, tetapi kita bertahan di dalam Yesus Kristus. Karena Yesuslah yang mampu untuk bertanggung jawab dalam setiap kehidupan kita. Coba bayangkan, salah satu burung yang dia tidak pernah istirahat, dia selalu berkeliaran di udara, yaitu burung layawari. Tetapi dia juga dijamin oleh Tuhan. Dia juga terpelihara oleh Tuhan. Apalagi manusia kita. Manusia kita adalah salah satu makhluk hidup yang Tuhan diberikan. Kita adalah milik Tuhan. Jadi dia tidak pernah mengecewakan kita.
Dia tidak pernah membiarkan kita dalam segala hal. Dia tidak pernah merugikan kita, tetapi Yesus yang merugi karena dia yang mati di atas kayu salib, tapi kita tidak ada yang merugi. Jadi jangan pernah rasa pada saat Anda bahagia saya mengusap syukur. Kalau Anda tidak bahagia, kau selalu mengejek dengan Tuhan. Itu salah satu hal yang mempersulitkan Anda sendiri. Jadi mari kita sama-sama cara bagaimana supaya kita harus bahagia selalu, mengusap syukur selalu dengan Tuhan, mendekati dengan Tuhan. Nah, dan terakhir ayat yang terakhir dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 di situ menyatakan bahwa tetaplah berdoa. Cara bagaimana kita berdoa? Kalau tetaplah berdoa berarti minta maaf. Janganlah pelamkan roh. Janganlah pelamkan roh. Cara bagaimana kita lihat? Kita dilihat bahwa kita biasa pasang api. Ketika hujan atau api itu hujannya basah dari bawah, dia tidak mungkin menyala. Sama demikian, kalau hati kita ada sesuatu yang masuk, roh itu dia daripada kita. Dia tidak mungkin, tetapi kita menyerahkan roh itu dalam diri kita, diri sendiri kita. Artinya cara menyalakan roh kudus adalah kita selalu berdoa, kita selalu setia dalam Tuhan, dalam hal kecil maupun besar. Kita selalu berkomitmen dengan Tuhan, selalu berintimasi dengan Tuhan, selalu komitmen dengan Tuhan. Pastilah itu adalah salah satu mempertahankan roh Tuhan yang selalu menyala dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih. Jadi mari kita jangan lupa mengusap syukur kepada Tuhan. Jadi ingat saudara dan saudari, mengusap syukurlah dalam segala hal, karena segala tanggung jawaban hanya di dalam tangan Tuhan saya yang kita kenal. Shalom, terima kasih. Dan saya membagikan video singkat atau firman Tuhan ini menjadi salah satu pedoman hidup bagi saudara-saudari dan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan semoga bermanfaat. Video ini semoga bermanfaat buat kita semua. Shalom, selamat pagi.